pada abad ke-14 dimulailah, yang mana Brawijaya V itu memang sudah terkenal kelemahannya pada seorang wanita. Ya. Bahkan guru spiritualnya sendiri, yaitu Sabdopalon, pernah mengatakan, kamu itu macan, tapi kelemahan kamu itu dengan kibasan sayap merak. Karena dia juga Putri Cempo itu dididik oleh agama, maka dia dengan semangatnya siap, dengan segala apapun saya siap melakukannya. Itu digembleng bagaimana cara masuk ke istana. Dengan tujuan apa? Itu Putri Cempo itu akan dimasukkan ke istana, dihadiahkan ke Prabu Brawijaya. Rahayu, Mbah. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah, Ya, sebetulnya masuknya Islam ke Nusantara ini terkhusus di wilayah Jawa ini ya, Mbah? Seperti apa sih, Mbah? Apakah memang dengan kedamaian? Apa dengan cara mereka berdagang? Atau mungkin dengan cara yang tragis peperangan gitu, Mbah? ya bukannya di literasi sudah banyak. Itu kamu kalau mau tahu kan bisa itu di literasi, nggak usah tanya sama si Mbah ya. Soalnya gini, Mbah, saya terus terang sudah membaca di literasi, tapi kok rasanya banyak yang simpang siur, Mbah. Terus fenomena yang terjadi saat ini, Mbah, kok banyak kayak sedikit ulama yang memaksa gitu, Mbah, di bumi Nusantara ini untuk menjadikan Nusantara ini beragama Islam, Mbah. Jadi saya ingin langsung dari Simba, soalnya di literasi banyak yang simpang siur, Mbah. Menurut pandangan Simba itu masuknya itu gimana, Mbah? Jadi menurut kamu sendiri bahwa Islam masuk ke tanah Jawa atau ke Nusantara itu dengan kekerasan gitu? Iya, Mbah. Saya jadi berpikirnya seperti itu, Mbah. Itu kan sebagian kecil. Kalau kamu lihat dari di zaman sekarang ini ya, Iya. sebagian kecil memang seakan-akan kan memaksakan agar seluruh Nusantara ya, Iya. agar beragama Islam kan gitu ya. Iya, betul. Memang betul. Awal mulanya datangnya ajaran Islam ke tanah Jawa itu penuh dengan kedamaian. Iya. Itu kan pada abad ke-7 ya, kalau tidak salah ya. Makin seiringnya zaman ya, berjalannya zaman, semakin ke sini itu memang melalui peperangan, seakan-akan malah memaksakan diri. Ya, kita fair-fair aja lah ya. Iya, terbuka aja, Mbak. Terbuka aja ya. Walaupun pada kenyataannya terus terang Simbah sendiri kan seorang Muslim ya. Iya. Tapi hal yang seperti ini perlu biar gamblang lah, Iya, tidak betul, ada teteng aling-aling ya kan ya. Apa yang harus saya sampaikan tetap akan saya sampaikan walaupun itu kok ternyata aib. Iya. Ya. Jadi pada abad ke-7 Masehi itu di Nusantara ini sudah dikenal oleh berbagai mancanegara. Di antaranya dari Cina, Arab, India, bahkan dari negara-negara lain. Iya. Mereka datang ke tanah Jawa, khususnya saya tidak bicara Nusantara lah, ke tanah Jawa aja yang lebih kecil aja lingkupnya ya. Ke tanah Jawa, pada awalnya itu bukan untuk menyebarkan agama. Ya. Tapi mereka datang kemari itu untuk berdagang.
sudah seperti biasanya. Sebagai seorang muslim, ketika melihat daerah tersebut berkeyakinan beda dengan dia, Iya. maka dia tergerak hatinya untuk memberikan kabar bahwa inilah agama baru yang datang dari Arab. Iya. Pada awal-awalnya mereka yang mau memberikan kabar tentang ada ajaran baru yaitu Islam tadi, itu mereka juga pada kebingungan sebenarnya. Kenapa mereka bingung? Karena melihat adab terus akhlak lah ya, akhlak orang-orang Jawa itu lebih bagus dibanding akhlak dari asal muasalnya Islam itu, yaitu di tanah Arab. Iya. Jauh berbeda akhlaknya itu, ya. Mereka melihat, lah ini saya mau menyampaikan ajarannya seperti apa. Sedangkan mereka di tanah Jawa itu akhlaknya lebih bagus, lebih sempurna dibanding negara saya. Kemudian juga mereka melihat dia menyembah patung. Patung itu dari batu, kenapa harus disembah? Sedangkan mereka juga menyadari dia juga menyembah batu. Yang Islam itu, ya, yang kotak itu Ka'bah lah ya. Iya. Tapi kan itu kalau orang mengartikan itu menyembah batu. Iya. Padahal kan itu hanya sebagai media. Ya kan? Iya. Segala tindak tanduknya tanah Jawa yang beragama waktu itu kan Hindu dan Buddha kan ya. Itu ramah-ramah orangnya, penuh kesopanan. Sedangkan mereka sendiri dari akhlaknya sendiri itu ya, akhirnya kan belajar, mempelajari ternyata akhlak itu yang sempurna itu yang seperti ini di tanah Jawa ini. Gitu. Nah, mereka karena tergerak hatinya, barangkali ajaran saya ini bisa diterima, akhirnya tetap menawarkan. Ini loh agama yang saya bawa dari Arab Saudi, yaitu agama Islam. Dikenalkan, ada yang menerima dan juga banyak sekali yang tidak menerima. Karena yang tidak menerima itu apa? Menyadari karena untuk apa berpindah agama, sedangkan ini teorinya itu juga sama. Teori menyembah pada Tuhannya, pada Sang Hyang Widi. Kalau di tanah Jawa itu saat itu sebutannya Sang Hyang Widi, kalau di sana menyebutnya Allah. Hanya beda nama. Iya. Tetap yang Maha Kuasa. Cuman memang ya di dua agama ini tidak menyebutkan Allah, tapi pada Yang Kuasa. Sama saja bukan? Sama saja. Sama saja sebenarnya. Mending saya akan menerangkan yang lebih gamblang lagi ya. Iya. Prah. Buka selebar-lebarnya. Di saat itu, mereka yang berusaha untuk memasukkan ajaran Islam ke tanah Jawa khususnya, karena kesulitan untuk menyebarkannya lebih luas, pada akhirnya apa? Masuk ke kerajaan, yaitu gandeng rajanya, raja-raja Nusantara, kan masih banyak itu kerajaan-kerajaan itu ya. Dirayunya, kemudian dibabar, ini loh ajaran yang datang dari negeri Arab, barangkali mau menerima. Lalu sebagian besar para raja-raja pun bukan menerima sebagai makanan yang pokok ya, tapi itu sebagai cemilan saja. Ibaratnya begini, di tanah Jawa ini kan makanan pokoknya kan
nasi kan ya. Iya. Terus dari Arab memberikan makanan pokok roti umpamanya. Ya tetap makanan pokoknya itu nasi. Ya, bukan roti. Roti itu hanya sebatas cemilan, ya kan begitu ya. Karena para raja-raja dahulu itu juga menyadari untuk apa berpindah agama kalau tujuannya sama, kan begitu. Lalu kemudian kita ringkas lagi, untuk apa saya makan roti sebagai makanan pokok kalau makanan saya itu nasi? Memang isi roti itu bisa mengenyangkan, tapi ya mungkin kamu juga kalau makan roti terus-menerus kan ya beda ya, Beda karena sama makanannya nasi. beda kan ya, terutama itu ya. Lalu seiring berjalannya waktu, kita singkat saja ya, Iya. singkat. Ini terlalu panjang kalau saya itu. Keraja lagi, kerajaan lagi, itu semuanya itu pada menolak. Tentu berarti kan keberhasilan kan kurang ya, Iya. kurang sempurna. Nah, pada abad ke-14 dimulailah. Bahkan sebelum abad ke-14, yaitu di kerajaan Majapahit yang kerajaan raja pertama, 2, 3 ya sampai sampai ke-4 itu kan tertolak lah ya. Nah, ini pada akhirnya jatuh ke Brawijaya. Yang mana Brawijaya 5 itu memang sudah terkenal kelemahannya pada seorang wanita. Ya. Bahkan guru spiritualnya sendiri, yaitu Sabdopalon, yang sebagai guru spiritualnya Prabu Brawijaya 5 tadi pernah mengatakan, kamu itu macan, tapi kelemahan kamu itu dengan kibasan sayap merak. Kamu itu akan lalai, akan lunglai, bahkan akan hilang kekuatannya ketika si merak itu mengibaskan sayapnya. Nah, di saat itu Brawijaya nggak sadar sanepo apakah yang diberikan oleh si pemomongnya tadi, yaitu Sabdopalon. Di situ memang Brawijaya sendiri kan sudah banyak mendengar ada ajaran Islam, ya. Cuman dia kan masih tetap menolak. Nah, akhirnya suasana yang ada di Majapahit saat itu didengarlah oleh orang yang berusaha untuk memasukkan Islam ke tanah Jawa. Diketahuilah kelemahan Brawijaya itu di seorang wanita. Dia kan istrinya banyak, ya, selir-selirnya lah ya. Jadi sanepo dari Sabdopalon itu menunjukkan seorang wanita ya, Mbak? Merak itu wanita. Oh. Indah sekali ya kan. Cuman dikibas teteknya aja sudah terpesona. Tapi ya nggak sembarang wanita, tentu yang cantik kan begitu ya. Nah, di situ mereka yang berusaha untuk memasukkan agama Islam di tanah Jawa melihat kelemahan dari Raja Majapahit, Brawijaya 5 tadi. Hanya berembuklah bagaimana ini ya. Ini Islam itu harus tersebar di tanah Jawa. Karena kerajaan Majapahit itu raja yang terkuat di Nusantara. Dengan memegang satu orang saja, yaitu rajanya Brawijaya 5, maka sudah bisa dipastikan seluruh Nusantara akan takluk dengan perintahnya sang raja. Disusunlah rencana. Akhirnya ada namanya seorang tokoh
yaitu tokoh yang bernama Raden Rahmat. Sebenarnya sih belum bisa dikatakan Raden ya. Raden itu setelah datang ke tanah Jawa ya. Nah, untuk lebih mudah dipahami, maka saya akan sebut beliau itu dengan Raden Rahmat. Dan Raden Rahmat sendiri kan cikal bakal yang akan jadi Sunan Ampel, ya kan? Iya. Raden Rahmat itu punya keponakan yang terkenal namanya dengan Putri Cempo. Ya. Putri Cempo itu kecantikannya juga oke, kecerdasannya juga oke. Nah, mereka itu menyusun rencana yang mana rencana tersebut agar bisa menaklukkan Prabu Brawijaya V tadi. Ya. Disusunlah rencana. Ini, Ger, Nduk, bahasa inilah lebih mudah, biar mudah dipahami ya. Nduk, Putri Cempo, apakah kamu mau berjuang untuk menyiarkan Islam di Nusantara, terkhusus di tanah Jawa? Karena dia juga Putri Cempo itu dididik oleh agama, maka dia dengan semangatnya siap. Dengan segala apapun, saya siap melakukannya. Nah, setelah persiapan si Putri Cempo tadi bilang jawab siap. Nah, digembleng itu Putri Cempo itu digembleng bagaimana cara masuk ke istana, dengan tujuan apa? Itu Putri Cempo itu akan dimasukkan ke istana, dihadiahkan ke Prabu Brawijaya. Iya. Jadi ini sistem politiknya begitu. Dan mereka tahu bahwa di pemerintahan atau di kerajaan Majapahit saat itu masih gonjang-ganjing perebutan kekuasaan karena saking banyaknya selir, banyak anak-anaknya, ya kan? Ini yang harus menguasai Majapahit itu siapa? Nah, di situ kan sudah gonjang-ganjing itu ya, sudah semakin goyah di kerajaan Majapahit. Nah, ini kan buat kesempatan mereka yang dalam arti orang-orang yang mau memasukkan ajaran Islam. Kemudian singkat cerita ya, setelah selesai digembleng dengan segala macam, bahkan dengan diplomasinya untuk menaklukkan seorang raja, sudah selesai semua. Lalu berangkatlah mereka dari Vietnam, ya. Nah, jadi Sunan Ampel itu orang Tiongkok tapi yang diam di Vietnam. Karena Vietnam itu memang dahulunya kan jajahan dari Tiongkok, kan begitu. Nah, setelah itu, sebelum dia datang menuju ke Majapahit, sudah ada mandat dari seorang tokoh yang ada di tanah Jawa, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, orang tuanya Sunan Ampel, agar sebelum ke Majapahit singgahlah dulu di Palembang, yang mana di Palembang itu ada seorang putra, yaitu putranya si Brawijaya yang namanya Arya Damar. Dia juga mempunyai kekuasaan di sana, di Palembang itu, ya. Lalu kemudian datang ke Palembang. Disitulah menyusun rencana. Karena di Palembang sendiri Arya Damar itu sudah memeluk Islam. Tentu sebagai seorang Muslim tentu kan punya keinginan agar orang tuanya masuk Islam. Karena pemahaman Islam itu kan begini, tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Mungkin ya di agama-agama lain juga mungkin begitu, tapi ya mungkin ya tidak ada yang benar kecuali Kristen. Bukti juga tidak ada yang benar kecuali Katolik, tidak ada yang kan begitu. Sama-sama kan ya. Sama-sama kolotnya lah ibaratnya, yang masih kolot tapi. Nah, ketika di situ merencanakan siasat-siasat bagaimana nanti ketika Putri Cempo itu dikirim ke Majapahit,
Tapi Arya Damar itu melihat kemolekan, keluasan, kecantikannya Putri Cempa itu terkesima.